Pemirsa, kasus pembunuhan Brigadir Yosua terungkap diawali dengan kesaksian Richard Eliezer yang berani menyampaikan fakta di balik rekayasa ala Verdi Sambo. Eliezer bekerja sama untuk keadilan sebagai justice collaborator. Jelang sidang tuntutan besok, berapa tuntutan yang pantas untuk Eliezer? Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan kuasa hukum Richard Eliezer, Bernard Pasaribu, dan mantan hakim sekaligus pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan. Selamat malam Bang Bernard dan Kang Asep. Selamat malam Mbak Vera. Selamat malam Pak Asep. Kang Asep. Halo, selamat malam Kang Asep. Sepertinya masih di mute nih Kang. Selamat malam. Udah. Selamat malam. Oke. Selamat malam Mas Bernard. Baik, salam sehat selalu. Saya ingin ke Bang Bernard terlebih dahulu. Bang Bernard, bagaimana kesiapan Eliezer untuk menghadapi sidang pembacaan tuntutan besok? Baik Mbak Vera, bisa saya jelaskan di sini bahwa klien kami ini, Richard Eliezer, sangat siap untuk menghadapi tuntutan jaksa penuntut umum, baik itu besok ataupun jika jaksa penuntut umum belum siap, mungkin diagendakan di Rabu berikutnya, begitu Mbak Vera. Ya. Oke, Eliezer siap gitu ya. Nah, kalau kita review lagi, ingat pada saat dakwaan gitu ya, Eliezer didakwa dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338, junto pasal 51 ayat 1 KUHP. Ancaman hukuman kalau berdasarkan dakwaan ini, pidananya maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Bagaimana jika dalam tuntutan hukumannya sesuai dengan pasal 340 tersebut? Ya, baik Mbak Vera. Jadi memang untuk tuntutan itu kita ketahui bersama bahwa itu adalah kewenangan dari jaksa penuntut umum. Tapi jangan lupa bahwa di sini klien kami ini mendapatkan status JT dan sampai saat ini konsistensi dari klien kami masih tetap diakui oleh LPSK. Jadi untuk masalah tuntutan mungkin memang kita serahkan kepada kejaksaan, tapi kita harapkan dengan adanya proses persidangan selama ini dan konsistensi dan juga kooperatif dari klien kami bisa menjadi pertimbangan tuntutan jaksa, baiknya mungkin malah tuntut bebas. Itulah harapan kami, Mbak Vera. Oke, malah tuntut bebas. Oke, saya ingin ke Kang Asep. Kang Asep, terdakwa dengan status justice collaborator, apakah ada keistimewaan yang harusnya diberikan jaksa penuntut umum dengan meringankan tuntutan hukumannya? Ya, yang pertama kalau kita lihat ratifikasi 2 konvensi internasional menjadi undang-undang, ya jelas di konvensi internasional tidak diringankan, malah dihapuskan, ya sekali lagi dihapuskan, tidak dituntut. Nah, kemudian kalau kita di undang-undang LPSK diringankan. Kemudian kalau lihat pasal 51, ya tidak dapat dipidana. Dilihat di asas juga, ya, idamun maupun imandat, ya dia dapat dipidana juga. Bebannya ada pada yang memerintahkan. Kalau lihat di fakta persidangan, ya Eliezer ini adalah orang yang tunduk, patuh, taat. Bahkan tadi kalau dengar jaksa ya orang patuh pada agama, taat pada atasan. Di persidangan juga tadi kooperatif, kontinuitas, ya, terus konsisten ya. Nah, artinya apa? Kalau dia berbohong pasti dicabut LPSK. Jadi kalau menurut peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan ajas-ajas hukum, yang bersangkutan bukan diringankan lagi loh. Tidak dapat dipidana, artinya apa? Dibebaskan. Kali-kali, saya berkali-kali, satu itu. Kedua, unsurnya itu kan unsur dengan sengaja. Unsur sengaja itu dia mengetahui dan menghendaki. Kalau orang yang diperintahkan, nggak mungkin menghendaki. Yang menghendaki itu yang memerintahkan. Jadi logikanya jelas, yang bersangkutan secara unsur tidak terbukti, ya kemudian ajasnya dia juga kena, artinya dia tidak dapat dipidana. Kemudian juga yang lebih penting, ini pembelajaran di pengadilan itu bukan tempat mengadili, ya, bukan tempat untuk menghukum, tapi tempat mengadili. Jadi jaksa tidak harus menuntut hukuman. Kalau dia memang bebas, bebaskan. Untuk alasan itu ingat loh, jaksa semua terbantu karena JC-nya Eliezer. Setelah rekayasa 1 Eliezer terbuka semuanya, perkara ini terbuka. Jangan ada anggapan, oh dia membunuh harus dihukum. Tidak semua perkara membunuh harus dihukum. Kan kita mengetahui, apakah sekarang pertanyaannya, apakah setiap orang membunuh harus dihukum? Kalau setiap orang hukum membunuh, paling gampang, begal. Tentara perjuangan kita membunuh, apa harus dihukum? Kan tidak, itulah alasan penghapus di KUHP. Jadi benar, saya setuju dengan kuasa hukumnya itu Mas Benar, ya, dia harus dibebaskan, bukan diperingan lagi. Eliezer harus dibebaskan. Jadi kalau sementara orang mengatakan dia membunuh harus dihukum, itu salah
salah, sangat fatal sekali. Lahirnya pasal 51 itu mengeliminir eksepsi terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang itu dapat hapus. Karena apa? Karena terpaksa, pasal 48. Karena perintah undang-undang, pasal 50. Pasal 51 karena perintah jabatan. Waktu kejadian kan di perintah jabatan, jelas dalam jabatan, dalam de facto, de jure, otoritas, kendalian. Sambo itu kan masih pakaian dinas, ya. Dan Eliezer ini bawahannya 18 tingkat atau 19 tingkat. Pasti dia melaksanakan. Kalau menggunakan istilah Romo Magnis, dia dalam bingung. Dalam suatu budaya yang siap laksanakan. Kalau istilahnya Reza Indragiri, ya dialah tekanan objektif. Artinya apa? Itu memenuhi persyaratan. Jadi kita tidak, sekali lagi, ya dalam arti membenarkan tindakannya, tapi tindakannya itu adalah alasan pembenar untuk dihapuskan. Iya, ada peluang Eliezer untuk lolos dari hukuman pidana mengacu pada pasal 51 ayat 1 KUHP yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Asep. Tapi Kang Asep, kalau melihat dari jaksa penuntut umum yang saat ini sudah bergulir selama di persidangan gitu ya, apakah ada indikasi bahwa benar-benar JPU akan meloloskan Eliezer dari hukuman pidana ini, Kang Asep? Ya, kalau jaksanya ya cerdas, excellent, ya dia pintar, pasti menuntut bebas, tidak usah takut menuntut bebas kalau tidak ada apa-apanya, hukumnya mengelak. Tapi nampaknya ya, ini kalau sejarah jaksa berani menuntut bebas dalam perkara pembunuhan karena perintah jabatan, sejarah hukum di Indonesia akan terukir. Jadi istilahnya kalau dulu mengenal bahasa hukumnya, ya sejarah bagaimana perbuatan melawan hukum itu dari Belanda dan seterusnya Indonesia, ini mungkin Eliezer akan membuka, sebagaimana dibuka oleh bagaimana timnya penasihat hukumnya Eliezer, yaitu Mas Bernard dan kawan-kawan menghadirkan Albert menerangkan secara hukumnya pasal 51. Jadi kalau besok jaksa menuntut, sekali lagi, kalau sampai jaksa menuntut hukuman besok, saya kira akan membunuh motivasi setiap orang yang akan membuka aib. Artinya orang-orang kecil ketika membuka aib yang besar, sedangkan orang besar tidak mengakui perbuatan kecil, ya itu akan membunuh. Jadi akan membunuh, sekali lagi, membunuh dalam arti orang akan menyampaikan kejahatan-kejahatan. Justru inilah Eliezer membuka ya pembelajaran bagi siapapun terhadap siapa perbuatan yang karena perintah jabatan, dia entah terpaksa atau karena tekanan, membuka. Kalau sampai Eliezer dihukum, sekali lagi, berapapun hukumannya, ya apapun seringan apapun, itu adalah penghancuran terhadap orang-orang yang berani membuka aib Republik ini. Dan JC tidak akan lahir di Republik ini. Percuma. Kang Asep, pertanyaannya kemudian adalah apakah sudah pernah ada kasus di Indonesia jaksa penuntut umum yang memang meloloskan dari tuntutan hukum bagi seseorang yang berstatus sebagai justice collaborator? Dijawab nanti Kang Asep usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita simak terlebih dahulu Kang Asep dan juga Bang Bernard, terdakwa Ferdi Sambo yang membantah semua keterangan Richard Eliezer berikut ini. Terdakwa Richard di persidangan kemarin menyampaikan kepada majelis hakim bahwa saudara sempat menanyakan di mana keberadaan senjata dari korban. Dan saudara memerintahkan kepada terdakwa Richard untuk mengambilnya. Waktu itu saya tidak terpikir terkait dengan senjata korban. Jadi keterangan Richard waktu menjadi saksi saya pun sudah saya bantah, Yang Mulia. Artinya menurut saudara itu tidak benar? Demikian, Yang Mulia. Tidak benar, oke. Selanjutnya saudara mengatakan, terdakwa Richard juga mengatakan bahwa saudara memberikan amunisi kepada terdakwa Richard dalam rangka membantu saudara atau membackup saudara untuk menembak Joshua. Keterangan terdakwa Richard pun pada saat kesaksian saya sudah saya bantah, Yang Mulia, karena saya tidak mungkinlah mengurusi masalah amunisi, Yang Mulia. Oke. Kemudian saudara pada keterangannya terdakwa Richard di persidangan juga menerangkan pada saat saudara menemui Richard, terdakwa istri saudara, terdakwa Putri Chandrawati ikut mendampingi saudara. Keterangan di kesaksian Richard waktu itu pun sudah saya bantah, Yang Mulia. Pada saat Ricky datang pun istri saya sudah saya perintahkan masuk ke kamar karena masih kondisi menangis waktu itu, Yang Mulia.
Ya, tadi kita simak bersama hakim kembali mempertanyakan keterangan yang sudah disampaikan oleh Eliezer sebelumnya dalam persidangan begitu ya. Dan ini semua dibantah oleh Verdi Sambo. Termasuk soal memberikan amunisi dibantah. Kemudian juga terkait dengan Putri Chandrawati yang mendampingi Verdi Sambo saat instruksi pembunuhan itu juga dibantah oleh Verdi Sambo tadi. Apa tanggapan Anda, Bang Bernard? Baik, Mbak Vera. Jadi begini ya, itu sah-sah saja dan hak dari terdakwa Verdi Sambo untuk membicara atau memberikan keterangan seperti itu. Tetapi yang harus diperhatikan di sini, klien kami Richard Eliezer ini satu sebagai justice collaboratornya tetap dipertahankan oleh LPSK, yang artinya secara LPSK melihatnya klien kami ini selalu konsisten. Dan juga harus diingat bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh Richard Eliezer di dalam proses persidangan ini berkesesuaian dengan keterangan-keterangan lain. Contohnya tadi masalah senjata. Ricky Rizal pun itu mengakui bahwa memberikan keterangan bahwa dia mengamankan, kemudian menaruh di mobil itu di depan itu kan. Nah, ini kan berbeda dengan Verdi Sambo. Nah, biarkan saya tidak mau terlalu banyak berkomentar terkait dengan keterangan yang diberikan oleh Verdi Sambo, tetapi ya dari kami yakin kualitas keterangan mana yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Demikian, Mbak Vera. Oke. Ya, saya ingin ke Kang Asep. Kang Asep, bantahan demi bantahan yang dilakukan oleh Verdi Sambo begitu ya. Terlebih seringkali kesaksian dari Eliezer ini berdiri sendiri, berbeda dengan terdakwa lainnya. Apakah tidak mengarah kepada jaksa penuntut umum pun akan meragukan kesaksian dari Eliezer, Kang Asep? Kang Asep sepertinya masih di mute, Kang Asep. Ya, terima kasih. Sebelum saya jawab, saya apresiasi kepada tim penasihat hukumnya Eliezer ya, Bang Bernard dan kawan-kawan. Selalu tidak menyerang pihak lain, bicara konteksnya kliennya. Itu yang saya apresiasi. Jadi tidak pernah ke tanggal 11, selalu mengarahkan tanggal 11, itu yang pertama. Kedua, katakanlah sekarang Sambo mengatakan apapun. 189 ayat 3 mengatakan keterangan terdakwa berlaku bagi dirinya sendiri. Jadi ketika terdakwa menyangkal menembak, menyangkal kata ditembak, menyangkal lain-lainnya peluru. Nah, apakah itu didukung alat bukti lain? Kan tidak. Tapi kalau Eliezer mengatakan itu, ada persesuaian dengan yang lain. Ketika diisi peluru, senjata, nggak mungkin ya senjata. Kalau sebelumnya si S tidak mengatakan menawarkan tembak kepada Ricky. Kedua, ya dia suruh naik ke lantai 3, bawa senjata. Ketiga, mengamankan dan seterusnya. Pertama lagi, kalau memang dia diperintah menembak, tapi diperintah menghajar menembak, apain barang bukti dihilangkan, dirusak? Itu juga tidak bersesuaian. Artinya ketika keterangan Sambo ini tidak didukung oleh alat bukti lain, tapi kalau keterangan Eliezer ya bersesuaian dengan lain, dan itu runtut kan sebagai saksi maupun sebagai terdakwa tidak pernah disebut. Coba perhatikan pertanyaan hakim atau hakim lah, nggak usah jaksa ya. Bagaimana hakim meragukan terus keterangan daripada Sambo. Sedangkan karena Eliezer mengalir aja biasa saja. Malah kan pertanyaannya kemarin itu kan bagaimana situasi penyesalan pada Eliezer. Dan Eliezer mengakui dengan terus terang tanpa ada beban. Dia siap menerima tanggung jawab itu. Itulah yang membedakan tangan Eliezer yang tadi kooperatif ya, kemudian kontinuitas dalam arti konsistensi, kejujuran bicara fakta. Sedangkan Sambo kan tidak, hanya di akhir minta maaf juga dalam tanda petik, minta maaf tapi mengindikan almarhum dan mengindikan yang lain gitu kan. Tapi ya, itu yang sangat saya kira ketika permintaan maaf tidak bersesuaian dengan bahasa tubuhnya, bahasa permintaan maaf. Beda kan dengan Eliezer ketika ditanya bagaimana penyesalan, suasana ya itu orang gestur tubuh yang bisa membaca. Artinya apa? Dari keterangan Eliezer dan keterangan Sambo, dua hal yang berbeda. Kalau keterangan Sambo tidak didukung oleh alat bukti yang lain atau keterangan saksi yang lain, ya coba siapa yang mendengar kata menghajar? Kan nggak ada. Ricky aja keterangan jongkok. Semalah si Kuat tidak dengar. Tapi kalau kata si Eliezer, nembak dibuktikan dia nggak. Nah, tembaknya jumlahnya tadi kan katakanlah 5, walaupun dia 4. Jumlah selongsong berbeda, tapi kan Sambo masih menyangkal, walaupun hakim baru meragukan kan, bahkan hakim melihat di tempat itu. Jadi artinya apa? Kalau hari ini, besok jaksa masih menuntut, saya yakin besok, mudah-mudahan prediksi saya salah ya, tapi saya berharap sekali lagi jaksa berani dengan kecerdasannya, seorang jaksa yang elegan, ya berani nuntut bebas. Tapi mungkin
jaksa besok akan mengajukan pasti hukum gitu. Tapi saya berharap malam ini masih mendengar omongan saya lah jaksanya gitu kan, berani merubah, bebasin, itu yang saya harap. Tapi kalau besok ternyata menghukum ya sekiranya Mas Bernard dan kawan-kawan lebih tahu upaya hukum. Tapi saya yakin lah hakimnya juga pasti kan harus punya rasio disidendi, mempertimbangkan dengan teliti kan bagaimana sekarang keterangan seorang Eliezer ya yang mengalir, yang runtut, yang konsisten tadi dan kooperatif. Kalau itu tidak ada reward daripada pengadilan, ya jangan harap ada orang-orang semacam Eliezer. Harapannya begitu ya, harapannya begitu bahwa jaksa penuntut umum akan meringankan tuntutannya atau bahkan meloloskan sesuai dengan pasal 51 ayat 1. Tapi Kang Asep, sejauh ini pernah atau tidak sih terdakwa yang berstatus sebagai justice collaborator itu diloloskan dari tuntutan? Ya, satu, saya kasih data. Perkara pembunuhan banyak, sekali lagi banyak ya, saya tidak hafal, tapi banyak kalau datanya saya kasih ya. Yang bagaimana dibebaskan. Saya sebut aja kasus Bance itu pembunuhan dibebaskan. Kasus di Jakarta Timur tukang ojek dibebaskan. Dan beberapa perkara lain. Nah itu sekali lagi perkara pembunuhan tidak harus dihukum. Jadi sekali lagi jangan mengatakan pembunuhan harus dihukum. Kedua, pasal 51 pernah diterapkan dalam perkara HAM. Bayangin perkara HAM pernah diterapkan pasal 51 ya. Itu yang menyebabkan ya TNI dan polisi, malah Kapolda dan beberapa TNI ya itu masih hidup mereka itu di perkara HAM itu justru mereka dibebaskan yang kena itu adalah sipilnya ya, yaitu di kasus HAM Timur dan beberapa perkara lainnya. Memang pasal 51 ini kurang begitu akrab di kalangan penegak hukum, tapi di beberapa peneliti itu hafal sekali bagaimana pasal 51 terapkan. Cuman memang perlu pembelajaran bagi awam. Jadi saya senang sekali ketika Bang Benar menghadirkan seorang ahli hukum ya yang menjelaskan pasal 51 asal usulnya memori pantuliting atau asbabun nuzulnya sejarahnya pasal 51. Kenapa 51 hadir? Justru mengeliminir perbuatan yang dilarang dan itu ditunjukkan ya jurisprudensinya. Bahkan perdebatan doktrin Panhama, Shevchenko, Suringa itu yang banyak yang tidak pernah hadir di keterangan ahli lain yang justru dimunculkan saya senang hati ya oleh Bang Benar dan kawan-kawan ya itu dihadirkan ahlinya. Jadi sekarang soal pasal 51 itu memang kurang akrab di masyarakat pada umumnya. Yang paling akrab banyak digunakan pasal 48, misalkan kasus begal. Bagaimana orang membela diri ya misalkan ketika ada pencuri, ada begal, dia dibebaskan. Tapi kalau perintah jabatan yang paling gampang di kasusnya HAM Timur itu dulu Timur itu beberapa petinggi ABRI ya dulu masih ABRI ya itu dengan pengadilan HAM justru karena alasan de facto de jure mereka dibebaskan sekali lagi. Tapi sekali lagi ya mereka di pengadilan HAM itu ada beberapa yang memang dibebaskan. Baik, jelas ada contoh kasusnya begitu ya Kang Asep, artinya bahwa jaksa penuntut umum bukan kali pertama jika memang ingin meloloskan justice collaborator dari hukuman pidana. Oke, saya terakhir ingin ke Bang Bernard. Bang Bernard, bagaimana harapannya terkait dengan pembacaan tuntutan besok dan ada alat bukti kuat yang manakah yang sebetulnya diyakini oleh tim kuasa hukum selama ini bisa meloloskan Eliezer sebetulnya dari pasal 340? Bang Bernard. Iya, jadi kalau untuk besok harapan kami penasihat hukum sama seperti yang tadi Pak Asep bicarakan, ya harapan kami ya pastinya yang terbaik ya dalam hal ini tuntutan bebas. Tetapi apapun tuntutan dari jaksa penuntut umum besok, kami dari penasihat hukum pastinya sudah menyiapkan pledoi ya buat Richard Eliezer. Ya mungkin pastinya kita akan masukkan pasal-pasal penghapusan seperti tadi Pak Asep juga bilang ya, pasal penghapusan ya. Karena kejadian Richard ini kan di bawah tekanan, kemudian perintah jabatan, dia hanya sebagai alat. Yaitu akan kita siapkan sebagai materi pledoi apabila besok tuntutan dari jaksa penuntut umum itu ya di luar harapan kami. Seperti itu Mbak Vera. Baik, kita tunggu bagaimana pembacaan tuntutan dalam sidang besok. Terima kasih Bang Bernard dan juga Kang Asep sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.